Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ini menakutkan. Bencana datang sesuai dengan nubuat Alkitab. Apakah tidak ada cara untuk diselamatkan dari bencana terakhir dalam nubuat? Tuhan selalu mengajarkan kepada kita jalan keselamatan bersama dengan nubuat-nubuat tentang bencana. Sungguh, Dia mencatat cara untuk diselamatkan dari bencana terakhir di dalam Alkitab. Ada dua negara yang percaya kepada Tuhan. Kerajaan Israel dihancurkan oleh perang, dan kerajaan Yehuda dilindungi. Mengapa hanya kerajaan Yehuda yang dilindungi dari perang? Itu karena kerajaan Israel tidak merayakan Paskah, tetapi kerajaan Yehuda merayakan Paskah. Bahkan bencana perang pun menghindari Paskah. Rahasia apakah yang tersembunyi di dalam Paskah yang menentukan kebangkitan atau kejatuhan kerajaan? Mari kita temukan rahasianya melalui asal-usul Paskah. Sekitar tahun 1498 sebelum Masehi, sebelum tulah pada anak sulung menimpa Mesir, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk merayakan Paskah. Itu karena Dia berjanji bahwa darah anak domba Paskah akan menjadi tanda dan bencana akan melewati mereka. Itulah sebabnya mengapa nama hari raya itu adalah Paskah, yang berarti bahwa bencana akan lewat. Semua orang yang merayakan Paskah dengan mengoleskan darah domba berumur setahun di ambang pintu dan memakan daging yang dipanggang pada malam hari ke-14 bulan pertama dalam kalender suci, diselamatkan dari tulah kematian, sesuai dengan janji Tuhan. Namun, mereka yang tidak merayakan Paskah menderita tulah kematian. Lalu, bisakah kita terhindar dari bencana dengan menyembelih domba dan merayakan Paskah? Yesus, yang datang ke dunia ini sebagai kenyataan domba Paskah, menunggu hari ke-14 bulan pertama dalam kalender suci ketika domba Paskah harus dikorbankan. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum aku menderita. Dia juga mengajarkan kepada kita tentang Paskah Perjanjian Baru, hari raya ketika kita makan daging dan darah Yesus, roti dan anggur Paskah. Oleh karena itu, di zaman ini, kita dapat terhindar dari bencana dengan merayakan Paskah Perjanjian Baru. Kini, nubuat-nubuat tentang bencana besar terakhir, tetap ada di hadapan kita. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Satu-satunya cara untuk diselamatkan dari bencana terakhir, adalah Paskah Perjanjian Baru. Gereja manakah yang merayakan Paskah pada malam hari tanggal 14 bulan pertama menurut kalender suci menurut ajaran Yesus? Saat ini, Gereja Tuhan Asosiasi Misi Dunia adalah satu-satunya gereja di seluruh dunia, yang merayakan Paskah dengan roti dan anggur seperti perjamuan terakhir Yesus Kristus.